Diane, ini sudah lama aku tidak melihat ibu atau menelponnya. Apa mami masih sibuk? Evan mengerucutkan bibirnya dan dengan wajah sedihnya dia melihat Diane yang duduk di jok sebelahnya. Diane mendesah, ia pun sudah rindu dengan Ariana, tapi Erik melarangnya menghubungi ibunda Evan itu dengan alasan yang sampai saat ini masih misteri baginya. Sayang, tidak lama lagi kita pasti bertemu. Dedimu bilang mami akan datang ke sini. Wajah Evan seketika berubah cerah, matanya bersinar dengan mulut terbuka. Benarkah dia akan datang? Dia akan tinggal bersama kita kan? Seru Evan antusias. Diane dengan terpaksa mengangguk dan memberikan senyumannya. Yeay, hore, paman sopir, cepat nyetirnya. Aku mau menghias kamar ibuku. Cekit. Apa? Sudah berapa jam dia menghilang? Lelaki yang baru saja keluar dari kamar mandi itu terburu-buru mencari pakaiannya sambil terus memegang ponselnya. 8 jam lalu, Pak. Kami sudah berusaha mencarinya, tapi tidak ketemu. Apa yang harus kami lakukan, Pak? Pak Iwan? Sahut suara di seberang. Aku ke Berlin sekarang, sahutnya kemudian. Ia kemudian menutup panggilan itu dan beralih menelpon seseorang. Tutut. Ia mengaktifkan speaker dan memakai pakaiannya. Halo Pak, sahut seorang laki-laki di seberang telepon. Bob, kah kamu menghilang? Tolong booking tiket ke Berlin untuk Papa sekarang. Tita laki-laki itu. Hah? Menghilang? Oke. Aku juga baru menangkap orang yang membunuh Ida, Pak. Iwan terdiam sejenak. Ia mengambil ponsel yang ia letakkan di kasur dan menonaktifkan speaker lalu menaruhnya di telinga. Kau sudah menangkapnya? Good job. Serahkan ke polisi, kalau begitu kamu urus orang itu, aku akan booking tiket sendiri. Oke, hati-hati Pak. Tut. Benda pipi itu segera masuk ke dalam kantong celana, sedangkan pemiliknya sibuk mengambil barang yang ia perlukan. Oh, kumis dan kacamataku, serunya saat dia sudah di dalam lift. Sudahlah, ini bukan Jakarta. Menggunakan taksi ia menuju bandara. Baru 24 jam lalu ia mendarat di bandara tersibuk itu, dan sekarang ia sudah berada di sini lagi. Maaf tuan, penerbangan ke Berlin yang terakhir sudah penuh, kata petugas penjualan tiket itu. Hah? Pesawat yang lain? Maaf, semua sudah penuh. Yang ada hanya penerbangan besok siang jam 1. Iwan menghentakkan kakinya kesal. Ia melihat ke sekeliling bandara dengan tatapan kecewa dan kesal. Ana, semoga kau baik-baik aja, nak. Lirihnya lalu menghapus air mata, ketidakberdayaan yang mendesak keluar dari pelupuknya. Kering. Pak, gimana? Papa sudah dapat tiket? Baru saja Iwan mengangkat panggilan putranya, tetapi pemuda itu sudah lebih dulu menyapa. Penuh, tinggal besok siang jam 1. Sahut Iwan, suaranya terdengar lirih dengan sedikit isakan di awal kalimatnya. Pak, bagaimana kalau Papa menemui Erik? Dia punya pesawat pribadi, aku yakin. Kamu ingin aku menemui bangsat itu? Jangan harap, Papi. Sergei Iwan. Isakannya berganti amarah. Pak, aku tahu perasaan Papa, tapi saat ini kita perlu semua bantuan yang ada. Kamu gila? Dia calon menantu Gary. Yang ada dia akan menyerahkan aku kepadanya. Lalu kenapa Papa ke London? Gary ada di sana, Pak. Kemarin di Royal ada Robes. Iwan mendesah, duduk di kursi tunggu sambil melihat ke sana kemari. Dia membetulkan masker dan kacamatanya. Aku tahu, tapi aku harus menemui Sir Edmund. Hah? Pak, aku tidak yakin dia mau menjual lagi saham itu ke Papa. Aku harus mencoba. Dividen saham itu cukup untuk membantu kakakmu memulai usahanya sendiri, terang Iwan. Sir Edmund, aku akan minta bantuannya. Hai, dia bahkan tidak jauh lebih mampu dari Papa. Ya udah, terserah Papa. Aku sudah dapat tiket ke Berlin sampai bertemu 18 jam lagi, kata Bobby lalu menutup panggilannya. Jerman. Truk yang dipenuhi kotak kayu berisi minuman keras itu berhenti. Pemeriksaan rutin yang dilakukan polisi Jerman di dermaga Rostock tidak bisa dihindari oleh sang pengemudi. Dermaga feri Rostocken
Getzer adalah dermaga bagi para pengemudi lintas negara yang ingin bepergian ke Denmark, negara tetangga Jerman yang hanya berjarak sekitar 2 jam perjalanan jauhnya bila menggunakan feri. Mereka tidak akan memeriksa semua kotaknya kan? Bisik laki-laki muda bermasker hitam pada sang pengemudi. Pengemudi dan temannya yang duduk dekat pintu menyikutnya. Aku sudah bilang diam. Kalau kau tidak mengerti apapun, jangan berbicara, mengerti? Desis yang sang pengemudi seraya melirik spion, memantau apa yang dilakukan polisi. Jantung ketika laki-laki itu berdebar kencang. Dari tempat mereka duduk, mereka bisa mendengar bahwa para polisi itu membuka kotak-kotak yang mereka bawa. Sopir, turunlah. Pengemudi itu menahan napasnya. Dia mengangguk lalu membuka pintu truknya dan melompat turun. Ya Pak, bantu kami membuka gembok kotaknya, suruh polisi itu, dan langsung berjalan ke belakang truk. Pengemudi itu menahan nafasnya. Dia mengangguk lalu membuka pintu truknya dan melompat turun. Ya Pak, bantu kami membuka gembok kotaknya, suruh polisi itu, dan langsung berjalan ke belakang truk. Tangan pengemudi yang hendak meletakkan kotak kayu lagi ke atas kotak panjang itu terhenti. Maaf saya lupa, ujarnya asal. Dadanya semakin berdegup tidak karuan ketika polisi itu menurunkan kotak di atas kotak panjang itu. Dak, suara apa itu? Tanya polisi. Si pengemudi yang terkejut lalu menunjuk seperti sepatu botnya. Oh, kaki saya terbentur, maaf. Polisi itu mengangguk lalu mengangkat kotak di depan kotak panjang itu. Dak, dek. Ayo, tunggu, yuk. Kamu mau kemana? Alex berlari dan mencekal tangan Ayu yang sudah menggeret koper. Aku mau pergi, Mas. Dokter tidak mau mengaborsi anak haram ini. Kalau sampai... Anak haram? Perbuatanmu dan Dimas yang haram. Jangan salahkan janinmu, amuk Alex dan menghempas tangan Ayu. Alex berkecak pinggang. Sepulang dari rumah sakit tadi, ia sudah merasa curiga karena Ayu tampak terburu-buru masuk ke rumah. Benar saja wanita itu ternyata hendak melarikan diri. Aku sudah memberimu solusi. Kita ke Belanda. Kau bisa melahirkan di sana, yuk. Ayu menunduk menangis. Ia berjongkok dan menutup wajahnya. Ikut ke Belanda? Tidak semudah itu. Lalu bagaimana dengan ibu dan adik-adikku, Mas? Kau mau aku meninggalkan mereka? Itu tidak mungkin. Alex menghela napasnya. Ia menghempaskan bokongnya ke sofa tamu Ayu dan menatap kesal wanita yang sudah ia anggap adik itu. Lalu kamu mau tetap di sini dan membiarkan mereka menanggung malu karena kamu hamil di luar nikah? Begitu? Di mana pikiranmu, yuk? Hah? Iya, aku memang pembawa aib keluarga, dan pembawa aib keluarga ini mau Mas pakai sebagai tameng karena Mas ingin menikah dengan pacar Mas Alex kan? Mas Alex mau menggunakan aku untuk berbohong kepada keluarga Mas bahwa Mas pria normal. Betul kan? Mata Alex membola, darahnya mendidih mendengar tuduhan Ayu. Lelaki itu kemudian berdiri dan berjalan ke pintu. Sebelum membuka pintu rumah Ayu, ia berhenti dan membuka mulutnya lalu berkata, "Ingat baik-baik yuk. Tidak semua orang seperti dirimu yang bisa berpura-pura mabuk demi bisa tidur dengan laki-laki yang bukan miliknya. Aku bukan pria normal, tapi aku masih punya moral. Aku tahu mana yang benar dan tidak. Pernikahanku dengan Bara tidak perlu mengorbankan orang lain. Susah senang, kami siap menanggungnya." Ayu terkesiap. Ia menatap Alex dengan mata yang masih basah. "Pelayan yang membantumu membawa Dimas ke kamar mengatakan semuanya kepadaku," lanjut Alex, lalu membuka pintu dan pergi. Blok. Ayu membiarkan dirinya terduduk di lantai. Harga dirinya di hadapan Alex hancur. Rahasia yang ia tutup rapat-rapat tanpa disangka terbongkar begitu saja. Siapa lagi yang tahu soal ini?" gumam Ayu. Wanita itu kemudian berdiri dan berlari ke pintu. Keinginannya untuk mengejar Alex urung karena laki-laki itu sudah lebih dulu menancap gas mobilnya. Di dalam mobil, Alex memasang keras musik rocknya, meredam teriakan kekesalannya. "Kalau kau bukan titipan almarhum adikku,
Aku tidak akan bersusah payah seperti ini yuk. Sial. Berlin, Jerman. Langkah tegap seorang laki-laki berjas lengkap dengan jaket panjang, sepetis ditambah wajahnya yang tampan dan berwibawa, menarik perhatian banyak mata di rumah sakit Konrad itu. Lelaki itu berdiri di tengah lobi rumah sakit dan mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Tak acuh dengan pemandangan para wanita yang melihatnya dengan tatapan mendamba. "Tuan, Nyonya Ana sudah tidak ada di sini," lapor Derek sambil melihat resepsionis itu sejenak. Alis Erik menukik tajam. "Apa maksudmu? Jelas-jelas di video itu Ana ada di sini. Bagaimana mungkin dia tidak ada?" "Iya, tapi itu kejadian 8 jam lalu, Tuan. Kata perawat, kita diminta untuk bertemu dengan Dokter Sita. Kalau ingin tahu kejelasannya." "Kalau begitu kita ke Dokter Sita." Erik melihat papan penunjuk dan mulai melangkah. "Tuan, Dokter Sita tidak ada di sini. Dia pergi dengan suaminya." Erik memainkan rahangnya dan melirik asistennya kesal. Lelaki itu kemudian berbalik dan melangkah lebar menuju mobilnya. Gedung tinggi dengan arsitektur unik mirip kertas yang melengkung di bagian atasnya dengan kaca satu arah sebagai dindingnya menjadi tujuan Erik. Sambil mengancingkan jasnya, ayah Evan itu berjalan masuk ke gedung milik Konrad Group itu. "Tuan, tunggu di sini. Saya akan ke resepsionis," pamit Derek. Namun Erik, ia sangat sebal bila harus menunggu. Lelaki itu mengayun langkah cepatnya menuju pintu elektronik, tempat karyawan menempelkan kartu bila ingin masuk. "Aku mau bertemu Dylan, Konrad. Tolong sampaikan padanya Erik Jenkins dari The Royal ingin bertemu." Suara tegas Erik membuat security segera memenuhi permintaan Erik. Tidak berapa lama petugas keamanan itu kembali. "Tuan, mohon tunggu sebentar. Sebentar lagi asisten Tuan Konrad akan turun dan menjemput Anda." "Tidak perlu, buka pintunya segera. Aku harus segera bertemu Dylan." Security itu tampak kebingungan. Namun akhirnya dia menurut karena tidak tahan dengan sorot mata Erik yang mengintimidasi. "Tuan, tunggu saya," seru Derek. Erik tidak menggubris. Ia segera masuk ke lift bersama seorang security yang menawarkan diri untuk mengantarkannya ke kantor Dylan. "Tuan Jenkins, silakan." Erik melangkah keluar dari lift. Ia mengikuti petugas keamanan itu menuju ruangan Dylan. "Kau benar-benar orang yang tidak sabaran, Erik," sambut Dylan saat Erik baru saja masuk ke kantornya. Matanya melihat ke sekeliling kantor utama pemimpin Konrad Group itu, lalu duduk di sofa yang ditunjuk Dylan. "Kantormu tidak banyak berubah," ucap Erik kemudian sambil memangku kakinya. "Ya, ada banyak kenangan dengan papaku di sini, jadi aku tidak ingin banyak mengubahnya." Erik manggut-manggut dengan bibir tersungging senyum kecut. Ia sangat iri dengan lelaki yang duduk di hadapannya itu. Ia tidak memiliki kenangan manis dengan ayahnya. Hanya ada rasa sakit dan kekecewaan. "Jadi urusan mendesak apa yang kamu maksud, Erik?" Erik menaikkan alisnya dan melihat Dylan. "Aku sudah tahu soal kematian Dr. Farida. Aku juga tahu kalau Ana dirawat di rumah sakitmu. Tapi perawat bilang Ana sudah tidak ada di sana." Dylan menarik napasnya dalam-dalam dan memandang mantan suami, Riana itu. "Kenapa kamu mencarinya, Erik? Bukankah kau akan menikah dengan artis itu?" Erik mengangkat satu sudut bibirnya. Ia juga tidak melepas tatapannya dari putra Ronald Konrad, konglomerat Jerman yang terkenal itu. "Hubunganku dengan Xianli dan hubunganku dengan Ana. Apa aku harus menjelaskannya padamu, Tuan Konrad?" "Ya, bagiku dan istriku, Ana adalah bagian dari keluarga kami. Darah Ana juga mengalir di nadi keduaan putraku. Dia sama pentingnya seperti adikku De, aku, dan Sita." "Tidak," ceklek.